Selamat siang, saya Johnson P. Sihombing, dosen jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Medan. Kali ini saya akan membuat video PDD-UKT-PT yang merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021. Saya bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan tahun 2003. Di awal saya bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, saya diberi tugas untuk mengajar mata kuliah komputer pada mahasiswa jurusan farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. Selanjutnya pada tahun 2009 saya mengikuti tugas belajar di jurusan farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tugas belajar S2 yang saya ikuti, saya jalani hampir 2 tahun, ya, tepatnya tahun 2009 sampai tahun 2011. Setelah mengikuti tugas belajar S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, saya kembali ke jurusan farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan dan mengajar mata kuliah yang sejalan dengan apa yang saya ikuti sewaktu mengikuti pendidikan tugas belajar di jurusan farmasi Universitas Gadjah Mada, yaitu mata kuliah pengantar farmasi klinis dan farmasi rumah sakit. Nah, di tahun 2011 itu juga saya dipercaya oleh pimpinan atau ketua jurusan farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan sebagai pengelola administrasi kemahasiswaan hingga tahun 2014. Nah, di tahun 2014 saya kembali mengikuti pendidikan ataupun tugas belajar di program studi S3 Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya mengikuti tugas belajar S3 selama lebih kurang 5 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, sepulangnya dari tugas belajar, tepatnya pada bulan Mei tahun 2019, saya kembali dimasukkan ke dalam tim dosen jurusan farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. Di semester gasal, saya kembali mengampu mata kuliah yang sebelumnya sudah saya ampu sebelum saya mengikuti tugas belajar S3, yaitu mata kuliah pengantar farmasi klinis dan mata kuliah farmasi rumah sakit. Kemudian saya juga menjadi pembimbing praktikum farmaseutika dasar dan membimbing praktek belajar lapangan atau PBL mahasiswa jurusan farmasi di semester 5. Selain itu, saya juga bertugas sebagai dosen pembimbing akademik mahasiswa jurusan farmasi. Sedangkan di semester genap, saya mengampu mata kuliah farmasi klinis 1 yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar farmasi klinis. Sedangkan di laboratorium, saya membimbing mata kuliah praktek teknologi sediaan likuida dan semisolid dan praktek teknologi sediaan steril. Saya juga membimbing praktek kerja lapangan atau PKL pada mahasiswa semester 6. Dan juga saya membimbing karya tulis ilmiah bagi mahasiswa farmasi yang akan menyelesaikan studinya di jurusan farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. Selain itu juga saya bertugas sebagai dosen pembimbing akademik mahasiswa jurusan farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.
Adapun penelitian yang saya laksanakan sekembalinya saya dari tugas belajar S3 di UGM Yogyakarta, yaitu pada tahun 2019, saya mengadakan penelitian mandiri dengan judul Uji Efek Analgetika Infusa Daun Kenikir pada mencit dengan metode Geliat. Selanjutnya tahun 2020 saya mendapatkan dana dari BOPTN untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Efektivitas Pengobatan Anemia Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis rutin di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Nah, output ataupun luaran dari penelitian di tahun 2020 ini merupakan artikel yang sudah dipublikasi di jurnal internasional. Dan juga saya sudah mendaftarkannya untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sedangkan di tahun 2021 ini saya kembali mengadakan penelitian mandiri dengan judul penelitian kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan yang merupakan kelanjutan dari penelitian saya di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2022 saya kembali mendapatkan dana BOPTN untuk melakukan penelitian dengan judul perbandingan uji aktivitas analgetika ekstrak etanol dan ether, sambiloto, dan daun kelor pada mencit. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan di tahun 2019 yaitu merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara mandiri dengan judul Penyuluhan Hipertensi dan Kebiasaan Hidup Sehat pada Masyarakat Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu. Di tahun 2020, saya mendapatkan dana BOPTN untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Demonstrasi Pembuatan Infusa Daun Cepluan sebagai obat anti-diabetes dan sosialisasi pengetahuan kadar gula darah dan kolesterol. Dan di tahun 2021 ini kembali saya mendapatkan dana BOPTN untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penyuluhan dan Pembuatan Infusa Buah Pare sebagai anti-diabetes. Dan ini sudah selesai dilakukan pengabdian kepada masyarakatnya dan sekarang dalam tahap penyusunan laporan. Ini merupakan dokumentasi yaitu berupa laporan penelitian dan laporan pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan ini juga merupakan dokumentasi ketika saya melakukan penelitian di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, tepatnya di unit hemodialisis. Ini merupakan dokumentasi ketika kami melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu. Ini merupakan artikel saya yang telah dipublikasi di jurnal WJARR atau World Journal of Advanced Research and Reviews. Merupakan jurnal internasional yang bereputasi. Sekian dan terima kasih.